Pemirsa, pengelola Rusunawa Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur menyiapkan selasar atau tempat yang ada di tiap blok untuk dimanfaatkan para pengusaha secara gratis. Syaratnya mereka menjadikan warga eks Kalijodo, Angke Tambora, Jakarta Utara yang kini menghuni rusun sebagai karyawannya. Selengkapnya kita bergabung dengan Cikal Multasam dan juru kamera Aditya Eko Utomo langsung dari lokasi. Iya, Cikal, apa saja yang ditawarkan kepada warga eks Kalijodo oleh pengelola rusun? Baik, Carlos, sebelumnya tepat sekali yang Anda sampaikan bahwa ini merupakan salah satu program yang sedang dijalankan oleh pengelola dari Rusun Pulau Gebang ini. Jadi nantinya para pengelola ini akan mengundang para pengusaha, baik itu pengusaha home industry atau juga pengusaha menengah untuk nantinya mengembangkan usaha mereka di rusun ini dan memperkerjakan warga-warga termasuk warga eks Kalijodo yang saat ini menempati di Blok H di Rusun Pulau Gebang ini. Dan nantinya sebagai bentuk kerjasama, sebagai mitra tentunya dari pihak dari pengelola akan memberikan tempat secara gratis kepada para pengusaha tersebut dan tidak hanya memberikan peluang sebagai karyawan atau pekerja, nanti juga para pelaku usaha ini akan dituntut untuk memberikan edukasi kepada para warga di sini. Ini tentunya juga untuk meningkatkan edukasi dan juga produktivitas dari para warga. Dan kalau sama-sama kita dengarkan petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Unit Rusun Pulau Gebang, Ageng Darmintono. Sebagai tindak lanjut dari program pemberdayaan warga Rusun, Rusun Pulau Gebang maupun Rusun Komarudin, kami mengadakan konsep PER atau Pagar Ekonomi Rusun. Salah satu dari program Pagar Ekonomi Rusun adalah tersedianya selasar-selasar yang ada di Rusun Pulau Gebang ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melakukan kegiatan-kegiatan bekerja. Dan untuk itu kami berharap ada bapak angkat ya atau pengusaha yang memang memiliki pekerjaan-pekerjaan home industry untuk bisa dikerjakan oleh warga rusun. Carlos, dalam selasar tersebut yang berada tepat di bawah gedung setiap blok ini sudah terisi beberapa kios yang ditempati oleh sejumlah warga. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa pada saat penentuan siapa saja warga yang bisa membuka usaha di sini adalah mereka yang berdasarkan hasil undian. Ini merupakan cara yang disepakati oleh warga dan juga pengelola agar nantinya adil siapa saja yang bisa menempati kios-kios ini. Dan tadi kami melihat ada beberapa warga yang sudah mulai berjualan, macam-macam sekali, Carlos. Antaranya ada yang berjual makanan, ada yang berjualan pakaian dan juga usaha jasa mencuci pakaian, dan mereka dikenakan biaya beragam-ragam, Carlos, tergantung dengan ukuran dari kios tersebut, dimulai dari harga 125.000 hingga 300.000 per bulan. Ini bisa dikatakan cukup murah, terjangkau juga. Kami juga tadi sempat menanyakan apakah harga yang ditetapkan oleh pengelola dapat disanggupi oleh sejumlah warga yang melakukan usaha ini. Mereka mengatakan bahwa harga tersebut masih dalam taraf wajar. Namun ada beberapa usaha-usaha yang tidak mendukung. Di antaranya adalah ada usaha untuk rental mobil. Ini sempat terjadi adanya keluhan di mana daya beli baik dari warga dari rusun ini sendiri maupun warga-warga di sekitar Rusun Pulau Gebang ini daya belinya belum begitu kuat, Carlos. Tentunya ini juga yang diharapkan dari para warga tentunya untuk pengelola lebih bisa bekerja sama dengan suku dinas terkait untuk mengembangkan kreativitas mereka. Jadi nantinya tidak para warga ini yang membuka usaha tidak percuma dan tidak salah memilih usaha mereka, dan nantinya usaha mereka juga dapat terjual, dapat berkembang dengan baik. Dan Carlos, selain usaha-usaha, unit usaha yang coba ditawarkan oleh pengelola, saya juga perlu menyampaikan bagaimana kondisi saat ini di rusun ini, di mana kami di sini melihat tempat saya berada ini adalah RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Anak. Ini sudah terbangun dengan baik pun itu juga instalasi air, listrik juga dinilai sudah layak. Dan khusus untuk warga eks Kalijodo sendiri sampai dengan saat ini sudah 1 bulan mengisi rusun ini dan diinformasikan akan bebas dari biaya selama 3 bulan dan selanjutnya akan dikenakan biaya yang beragam tergantung dari lantai tempat mereka mendiami dari rusun ini. Carlos.
Iya, Cikal, Anda mengatakan tadi bahwa warga di sana mengatakan ingin agar usahanya semakin berkembang ke depannya. Ini artinya ingin bahwa program ini berkesinambungan. Lalu seperti apa konsep pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk agar supaya ini kemudian berkelanjutan? Untuk yang usaha di selasar atau di bagian bawah gedung ini, nantinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa nantinya pihak dari pengelola rusun akan mengundang para pelaku usaha untuk melakukan edukasi dan sebagainya. Namun ada yang menarik juga, Carlos. Para pengelola dari rusun ini merencanakan akan membuat semacam usaha kreatif. Kita bisa menyamakan ini konsepnya seperti Lenggang Jakarta di Monas, di mana nanti di bagian depan dari rusun ini akan diberikan konsep di mana nantinya berbagai macam usaha seperti makanan, seperti usaha-usaha tradisional khas Jakarta maupun usaha khas lainnya tidak dibatasi. Namun ini masih dalam tahap pendalaman dan juga perencanaan. Nantinya dari pihak pengelola akan berkoordinasi dulu dengan suku dinas terkait untuk mengenai pendalaman konsep seperti apa yang nantinya akan diterapkan kepada sejumlah warga. Namun tentunya edukasi dari pengelola maupun dari pihak pemerintah daerah maupun Pemprov yang harus bersinergis tentunya untuk memberikan edukasi kepada warga. Jangan sampai nantinya para warga memilih untuk merencanakan usaha yang salah. Namun kita cukup harus mengapresiasi juga, Carlos, ini adalah upaya tentunya untuk mengembangkan produktivitas, kreativitas dari para warga di rusun ini. Karena sebagian dari warga di rusun ini, terutama di Blok H, tempat mayoritas dari warga X Kalijodo ini menempati tempat ini belum semuanya mendapatkan pekerjaan, belum semuanya beruntung, Carlos. Jadi tadi juga kami sempat mendengarkan harapan-harapan dari para sejumlah penghuni X Kalijodo yang berada di rusun ini. Mereka berharap bahwa segera pemerintah, baik pengelola juga cepat merealisasikan rencana ini, dan kami sempat mengkonfirmasi langsung ke pihak pengelola bagaimana targetnya nanti konsep yang seperti saya katakan tadinya seperti Lenggang Jakarta akan direalisasikan, dan rencananya paling lambat pada bulan April 2016 ini konsep dari bisnis atau ekonomi kreatif tersebut akan segera dijalankan. Kita tunggu saja, Carlos, bagaimana realisasinya. Untuk sementara ini masih dalam perencanaan atau pendalaman. Carlos. Iya, kita tentu tidak ingin bahwa lika-liku kehidupan di Kalijodo kemudian berpindah di tempat baru mereka saat ini di sana, dan tentunya berharap bahwa pemerintah bisa melanjutkan program ini dengan lebih baik. Terima kasih Cikal Multasam atas informasinya langsung dari sana. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai News Update pukul 12 waktu Indonesia Barat.